Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Dani. Kali ini kita akan membahas tentang contoh step by step dalam menulis artikel ilmiah. Contoh ini berdasarkan artikel ilmiah yang kami tulis, saya dan tim tulis beberapa waktu yang lalu. Kalau sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara untuk mengubah skripsi atau tesis menjadi artikel ilmiah, tapi kali ini lebih langsung ke contohnya ya. Nah, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama, sebelumnya kita harus memahami beberapa hal ini. Jadi, saudara harus mengingat kembali atau memahami bahwa artikel ilmiah itu merupakan publikasi dari hasil penelitian. Jadi, dalam melakukan atau dalam menulis artikel ilmiah, saudara harus paham metodologi ilmiah. Jadi, bukan berarti menulis artikel ilmiah itu tidak melakukan proses yang dinamakan penelitian, tapi tetap melakukan penelitian. Penelitian yang dipublikasikan itulah artikel ilmiah, baik dalam jurnal ilmiah atau dipublikasikan dalam bentuk proceeding yang diseminarkan di baik seminar internasional atau seminar nasional. Nah, kedua, proses dan alur publikasi di jurnal ilmiah. Saudara harus paham ini, karena dalam melakukan publikasi ilmiah, terutama di jurnal ya, saudara harus paham bagaimana sih cara mencari jurnal yang cocok terhadap artikel ilmiah yang kita tulis, lalu bagaimana cara untuk mempublikasikannya dan bagaimana prosesnya. Baik itu bagaimana proses submit, bagaimana proses review sampai artikel itu terbit. Terus yang ketiga adalah etika dalam publikasi ilmiah. Nah, ini akan mungkin tidak dibahas di video kali ini, tetapi saudara harus memahami tentang etika dalam melakukan publikasi ilmiah itu seperti apa. Baik itu plagiasi dan sebagainya. Selanjutnya, yang pertama dalam menulis artikel ilmiah tentunya saudara harus menentukan judul. Nah, dari judul artikel ilmiah itu, ini saya ambil contoh ya dari artikel ilmiah yang saya tulis, yaitu judul penelitiannya adalah Desain Pembelajaran Aritmetika Sosial dengan Integrasi Prinsip Ekonomi Syariah untuk Meningkatkan Kemampuan Islamic Financial Literacy bagi Sekolah Berbasis Pesantren. Ini adalah judul penelitiannya. Nah, dari penelitian ini saya pecah menjadi beberapa judul artikel ilmiah. Setidaknya masih 3 yang sudah kami publikasikan, kami tulis. Yang pertama adalah Islamic Financial Literacy in Mathematics Education or Purpose Framework. Jadi, di judul yang pertama ini fokus pembahasannya pada framework-nya. Bagaimana sih mengukur Islamic Financial Literacy itu di dalam pendidikan matematika. Untuk yang kedua, Designing Mathematics Tasks to Promote Students Islamic Financial Literacy. Di artikel yang kedua ini dari penelitian itu, yang kami fokuskan adalah bagaimana menyusun tugasnya. Bagaimana menyusun soal-soal matematika, di mana soal tersebut bisa digunakan untuk melakukan evaluasi atau melakukan sebagai instrumen ya, untuk mengukur Islamic Financial Literacy siswa. Terus yang ketiga adalah Islamic Financial Literacy in Mathematics Education or Purpose Design for Instruction. Jadi di judul yang ketiga ini fokus kepada bagaimana sih membuat desain dari pembelajaran, di mana pembelajaran itu mengintegrasikan pembelajaran matematika ya, maksud saya di sini, di mana pembelajaran tersebut itu mengintegrasikan Islamic Financial Literacy. Nah, ya tentunya berdasarkan framework pada artikel yang pertama tadi dan dengan menyisipkan atau berbasis juga tugas pada artikel yang sebelumnya. Jadi dari satu penelitian ini kita pecah. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya fokus ke yang pertama ya, yaitu judulnya Islamic Financial Literacy in Mathematics Education or Purpose Framework. Oleh karena itu, karena judulnya tadi adalah bagaimana sih untuk mengintegrasikan Islamic Financial Literacy dengan pendidikan matematika. Di sini karena belum ada framework yang menyusunnya, maka kita harus menyusun dulu frameworknya seperti apa. Apakah Islamic Financial Literacy itu seperti ya Islamic Financial Literacy secara umum? Tentunya tidak. Maka dari itu kita harus menyusun bagaimana irisan antara Islamic Financial Literacy dengan pendidikan matematika itu sendiri. Oleh karena itu, artikel ini adalah sebagai publikasi yang mendasari yang nantinya akan kami jadikan sebagai background teorinya untuk melanjutkan ke step selanjutnya dalam mengembangkan Islamic Financial Literacy di pendidikan matematika ini. Nah, sebelumnya dalam menulis artikel ilmiah tentunya saudara harus mengingat hal ini, struktur umum. Struktur umum dalam menulis artikel ilmiah adalah paling tidak ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada hasil, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Nih, pasti ada hal-hal ini.
meskipun beberapa jurnal memiliki gaya selingkung yang berbeda, atau ada jurnal yang misalkan ya hasil sama pembahasannya digabung, ada yang pembahasan sama simpulannya digabung, ada yang dipisah dan sebagainya. Jadi tergantung jurnal masing-masing. Tetapi di sini itu adalah strukturnya. Tetapi dalam menulis, kalau saya merujuk kepada Elsevier ya, dalam menulis artikel ilmiah itu nanti urutannya tidak seperti urutan strukturnya. Maksudnya bagaimana nanti kita akan bahas. Tapi kalau bahasa Inggris ya, sebelumnya kalau dalam bahasa Inggris ya title, abstract, keywords, sama IMRAT ya. Singkatan yang sudah umum kita dengar yaitu IMRAT atau Introduction, Method, Result, and Discussion, lalu Conclusion. Setelah itu, nah dalam menulis bagaimana kalau berdasarkan Elsevier, meskipun strukturnya tadi awalnya judul, abstrak, terus pendahuluan dan seterusnya, tetapi dalam menulis kita paling tidak melakukan penulisan yang terbalik, walaupun nggak terbalik semuanya, yaitu the process of writing. Itu pertama, itu kita mengumpulkan datanya dulu. Dari data yang sudah terkumpul, maka kita kumpulkan. Di situ kan pasti ada yang namanya tabel ya kan, rekap datanya itu kita tabel, di mana tabelnya kita reduksi, kita jadikan lebih sederhana, atau mungkin tabelnya itu direpresentasikan dalam bentuk diagram, atau dalam bentuk gambar dan sebagainya ya. Nah, setelah data itu kita kumpulkan, lalu kita baru menulis metodenya. Setelah menulis metodenya, kita menulis hasilnya. Setelah menulis hasilnya, kita menulis diskusinya. Setelah kita dapat diskusinya, baru kita menulis konklusi atau simpulan dan introduction atau pendahuluannya. Baru yang terakhir kita menuliskan judul yang cocok untuk artikel ilmiah itu apa, dan abstrak serta keywordsnya. Apakah harus seperti ini? Tentunya tidak. Tetapi kalau mau ideal dalam menulis artikel ilmiah, artinya agar lebih mudah ya, maka kita gunakan struktur ini. Langsung saja kita yang pertama ya, mulai dari data riset. Ini adalah contoh dari data riset yang kami kumpulkan. Jadi data risetnya itu ada beberapa ya, ada dari wawancara ahli, atau mungkin expert review ya. Expert review yang dari expert itu bagaimana kita kumpulkan. Terus bagaimana proses dari pembentukan frameworknya itu kita kumpulkan. Terus bagaimana itu bentuk soal yang dikembangkan berdasarkan framework itu juga kita kumpulkan. Setelah itu bagaimana hasil dari framework atau kerangkanya itu juga kita dapatkan di sini. Dalam bentuk tabel, ada yang dalam bentuk gambar, ada yang dalam bentuk tabel juga, tabel dan gambar. Nah, setelah kita kumpulkan data risetnya, baru kita susun di dalam artikel ilmiah. Nah, setelah kita dapatkan data risetnya tadi ya, yang tadi kita tuliskan metodenya setelah itu. Jadi, sebenarnya kan dalam sebelumnya itu sudah dirancang penelitiannya seperti apa, tetapi di sini kita mulai menulis artikelnya yang bagaimana tulisan kita itu layak untuk dipublikasi. Lalu kita nulis metodenya. Ini contoh metodologi yang kami tulis ya. We carry out the framework development process by conducting theoretical studies related to the concept of financial literacy, mathematics content based on Indonesian curriculum, and Islamic economic principle. We formulate the conceptual development framework for composing the initial prototype of the framework. Then we made improvement by conducting a focus group discussion. Jadi yang kita lakukan adalah pertama FGD atau focus group discussion untuk bagaimana merumuskan framework ini berdasarkan teori. Pertama kita tentunya mengumpulkan teori-teori, di mana teori itu kita kumpulkan menjadi, kita formulasikan ya, kita lihat irisannya, baru setelah itu kita lakukan FGD atau focus group discussion. Setelah itu, we involve the colleagues who have expertise related to learning design and mathematical literacy. Tentunya yang kita libatkan adalah orang-orang yang expert di bidang itu. Setelah itu, after the FGD, we got the draft. Jadi setelah kita melakukan FGD, itu kita mendapatkan draft framework-nya. Setelah kita dapatkan framework atau draft framework-nya itu tadi, we involve two expert. Nah, kita libatkan dua expert, di mana expertnya itu one mathematics science, dan yang kedua itu Islamic economics. Jadi orang yang ahli di bidang pendidikan matematika maksudnya ya. Untuk yang kedua itu orang yang ahli di bidang Islamic economics. Lalu kita melakukan evaluasi mungkin dari framework yang itu tadi perlu perbaikan atau mungkin sudah pas atau gimana. Nah, itu adalah metodologinya kita tulis di
artikel ilmiah. Jelaskan bagaimana pengambilan datanya, yang perlu dijelaskan ya instrumennya apa, analisis datanya, subjeknya, parameter jika ada. Lalu selanjutnya kita menulis resultnya, hasil atau resultnya. Jadi yang perlu dicatat ya atau perlu diingat-ingat dalam menulis result adalah buat alur deskripsi berdasarkan metodologinya. Jadi tentunya kita dalam menyusun artikel ilmiah itu kan ada metodologinya kan ya. Ada alur, diagram alir biasanya. Orang menyebutnya istilahnya itu diagram alir. Urutannya seperti apa. Jadi dalam menulis hasil nanti sesuaikan dengan urutan. Susun skema data secara berurutan. Jadi data yang sudah kita dapatkan tadi kita tulis, kita jadikan tabel tadi, kita urutkan. Nah, terus dalam menulis juga harus singkat dan padat. Nah, ini contohnya. Tadi kan data-data sudah ada ya, baik itu data berupa gambar, berupa tabel, atau berupa figur juga, gambar juga. Lalu kita tuliskan hasilnya itu tadi. Kita melakukan deskripsi. Kita deskripsikan hasilnya itu tadi. Jadi sari dari datanya itu kita deskripsikan seperti apa. Jadi lalu kita susun dalam bentuk paragraf seperti ini. Nah, maka jadi di bagian hasil dari artikel ilmiah yang kita tulis. Setelah itu kita lanjutkan ke next, yaitu nah ini seperti ini ya. Ini tadi masih ada datanya. Jadi ada sudah kita jabarkan nanti dalam bentuk jadinya dalam bentuk hasil. Setelah itu mungkin ini juga sebenarnya sudah pernah saya bahas, yaitu catatan dalam menulis hasil di artikel ilmiah itu. Yang pertama, sajikan hasil itu secara bersistem ya. Terus narasi berisi informasi yang disarikan dari data. Jadi narasi dalam menulis hasil tadi itu kan ada narasinya ya setelah data itu tadi. Narasi atau sebelum datanya, narasi berisi informasi yang disarikan dari data, bukan menarasikan data secara harfiah. Jadi beda ya antara mensarikan data sama menarasikan saja. Jadi kalau yang kita harapkan itu dalam menulis artikel ilmiah itu diharapkan berupa sari dari datanya, atau simpulannya itu seperti apa, atau mungkin bagaimana sih pemaknaan data itu seperti apa hasil datanya. Perjelas narasi dengan ilustrasi. Tentunya kita sudah ya lakukan tadi narasi ilustrasinya sudah ada. Terus sajikan data olahan bukan data mentah, itu sudah jelas. Lalu next untuk pembahasan. Nah, ini adalah contoh pembahasan yang kami tulis. Jadi dari data yang kita dapatkan tadi yaitu frameworknya, bagaimana proses menyusun frameworknya itu tadi, sampai contoh bagaimana instrumen berdasarkan framework itu tadi kita bahas. Jadi di dalam pembahasan ini itu merupakan interpretasi dari hasil, atau mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan di hasil, kita jelaskan di dalam bagian pembahasan. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. In general, the math-based Islamic financial literacy task is adapted from PISA framework. Consequently, the task form is similar to the mathematical literacy in PISA. Several studies have revealed that potential effect of PISA-like problem, including supporting student reasoning. Jadi ini hasil penelitian itu tentunya kita kembangkan berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Seperti apa? Lalu setelah itu kita bisa menambahkan di dalam pembahasan itu, selain posisi riset kita di antara riset-riset yang lain, kita juga bisa menambahkan di mana kontribusi riset ini terhadap riset yang sudah ada. Tentunya ini tadi membahas tentang bagaimana kontribusi riset ini. Nah, lanjut ya, kita lanjutkan catatan untuk pembahasan. Mulailah dengan memberikan interpretasi hasil penelitian. Lalu apa yang bisa dipelajari dari penelitian yang sudah dilakukan. Catatan untuk pembahasan lagi ya, jangan mengulang hasil. Jadi ini tentang pembahasan sama hasil tadi, jangan mengulang hasil pada saat menulis pembahasan. Lalu tempatkan hasil pada literatur rujukan. Sama seperti tadi ya, jadi kita menjelaskan bagaimana sih hasilnya itu tadi berdasarkan literatur yang sudah ada atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Terus bagaimana hasil penelitian dapat memperkaya, seperti tadi contohnya. Tentunya Islamic Financial Literacy itu tadi, yang matematik base Islamic Financial Literacy itu tadi, bisa memperkaya hasil penelitian di bidang pendidikan matematika yang sudah ada. Lalu secara singkat tunjukkan cara-cara di mana peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan dan mengatasi keterbatasan dalam penelitian ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya kita menulis tentang simpulan ya kan. Nah, di simpulan ini
catatannya adalah bukan rangkuman hasil penelitian. Jadi dalam menulis kesimpulan itu bukan merupakan rangkuman. Tekankan pada temuan penting, selaraskan dengan pernyataan tujuan penelitian, tak perlu sistem nomor atau poin, jadi nggak perlu pakai poin-poin ya seperti deskripsi atau tesis. Buatlah generalisasi dengan hati-hati, perhatikan keterbatasan hasil temuan, implikasi temuan dapat ditulis. Saran harus berkait dengan pelaksanaan atau hasil penelitian, tidak mengada-ada. Jadi jangan membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan hasil atau mungkin terlalu general gitu biasanya ya. Saran harus berkaitan dengan pelaksanaan atau hasil penelitian. Catatan, dalam menulis simpulan dapat tidak langsung pada temuan penting tetapi sedikit menambahkan tujuan penelitian. Jadi kalau saudara mau menuliskan simpulan ini bisa mengingatkan kembali tentang pembaca terhadap tujuan dari penelitian itu, baru kita masuk ke simpulannya atau temuan pentingnya. Nah, ini contoh adalah contoh conclusion yang dari artikel yang kita tulis, yaitu to foster Islamic financial literacy, especially in Islamic schools, it takes a long period through the selection of the right task by mathematics teacher. We are giving sample question here to provide an overview of some math tasks that a secondary school math teacher might consider developing math tasks that can also improve Islamic financial literacy. In closing, we hope that the framework will not only help students to become critical and creative mathematical learners, but also in the future can make them more aware and play a role in the progress of the Islamic economic in Indonesia. Inilah contoh dari simpulan yang kami buat. Nah, mungkin itu di bagian pertama sebelum kita masuk ke selanjutnya, yaitu bagaimana menulis pendahuluan sampai abstrak sampai judul. Nah, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.